Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ada satu data dan juga informasi yang bisa kita lihat. Coba ya, ini adalah beberapa negara yang memiliki minat baca yang cukup tinggi. Finlandia, Norwegia, Islandia, semuanya berada di Eropa Utara. Ini merupakan negara atau 3 negara dengan minat baca paling tinggi. Di manakah letak Indonesia? Sama-sama kita coba lihat ya. Apakah masuk 10 besar? Oh, ternyata tidak. 30 besar pun tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia ada di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Bukan saja hanya itu yang harus kita perhatikan, tetapi juga ini nih. Seperti yang kita ketahui saat ini, tingkat minat baca masyarakat di Indonesia sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, pada tahun 2016, minat baca masyarakat di Indonesia sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena tercatat hanya ada 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang di Indonesia hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Hal itu menyebabkan Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai minat baca. Selain itu, menurut data WEAR Sosial per Januari 2017, meski minat baca cukup rendah, masyarakat Indonesia tercatat mampu menatap gadget kurang lebih 9 jam dalam sehari. Ditambah lagi, Jakarta menjadi kota paling cerewet dalam menuliskan unek-uneknya di Twitter, yaitu lebih dari 10 juta tweet perharinya. Bayangkan saja, rendahnya minat baca, mampu menatap gadget dalam waktu lama, cerewet di sosial media pula. Tidak heran kalau masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk dalam penyebaran info provokasi, hoax, dan sebagainya. Ditambah lagi, masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya menyukai dan menyebarkan informasi di sosial media tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Pemerintah mencatat tidak kurang dari 700-an kasus berita bohong soal corona yang masih beredar di tengah masyarakat. Kominfo dan penegak hukum terus bekerja sama dengan platform media sosial untuk memerangi berita bohong di tengah pandemi corona. Masyarakat diimbau agar bijak dalam menerima informasi terkait corona melalui media sosial serta mengedepankan pemeriksaan sumber dan fakta sebelum mempercayai suatu informasi. Saat ini tercatat ratusan isu berita bohong tengah marak dalam lalu lintas informasi pada media sosial. Atas dasar ini, Menkominfo dan penegak hukum juga terus berupaya memblokir dan menangkap pelaku penyebar berita bohong corona di tengah masyarakat. Pemerintah juga tengah bekerja sama dengan berbagai platform media sosial untuk memerangi isu berita bohong. Pelaku berinisial OER menyebarkan informasi palsu ini melalui akun media sosial berupa Facebook miliknya pada Senin Maret lalu. Dalam isi postingannya berupa foto dan tulisan yang berisi, "Awas, di Kabupaten Pringsewu ada yang terkena corona yang pulang dari Malaysia." Serta postingan lainnya berupa tulisan, "Hati-hati, corona sudah di Lampung."
Menindaklanjuti postingan itu, tim kepolisian langsung mengamankan pelaku agar informasi tidak menyebar dan memberikan rasa takut pada masyarakat. Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung menyampaikan, dari hasil penyelidikan motif pelaku menyebarkan berita hoaks dikarenakan ada ketakutan yang dirasakan oleh pelaku. Mendatangi beberapa postingan-postingan yang dikirim mulai tanggal 3 dan tanggal 4. Jadi di sini sudah jelas ada 2 postingan tentang tanggal 3, yaitu menyebutkan bahwa awas di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pagelaran ada yang kena corona yang pulang dari Malaysia, dan satu lagi adalah hati-hati corona sudah di Lampung. 2 postingan ini yang dijadikan dasar kami untuk melakukan penyelidikan. Dari tangan pelaku, anggota polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah handphone dan bukti akun media sosial milik pelaku yang digunakan untuk menyebarkan kabar hoaks terkait virus corona. Pelaku diancam pasal 45 ayat 2, contoh pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Jadi, dengan meningkatkan minat baca, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selain akan mendapatkan informasi mengenai banyak hal, kita juga akan meminimalisir kasus penyebaran hoaks di sosial media. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak beredar informasi tidak karuan yang mampu memecah belah masyarakat serta membuat masyarakat mudah percaya dengan berbagai informasi mengenai virus yang sedang berada di sekeliling kita semua. Berikut adalah beberapa cara menghindari berita hoaks di dunia maya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Isi berita hoaks biasanya diambil dari media berita resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi yang dikehendaki pembuat hoaks. Yang kedua, cermati alamat situs. Jika kalian mendapatkan informasi dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, jangan mudah percaya karena informasi yang disebarkan dapat dikatakan meragukan. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh, maka informasi tersebut jangan langsung dipercaya. Yang keempat, cek keaslian foto. Berita hoaks saat ini tidak hanya berupa konten, melainkan pula berupa foto atau video yang diedit sehingga menjadi berita hoaks. Dengan demikian, penerima berita harus mengecek keaslian foto atau video tersebut untuk memastikan keaslian berita. Yang terakhir atau yang kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Dengan bergabung dalam grup tersebut, kita akan mudah mengetahui kebenaran berita yang kita dapatkan. So, tidak ada kata terlambat untuk membiasakan hal baik seperti membaca, karena meningkatkan minat baca akan membuat kita tidak mudah menjadi sasaran oknum yang menyebarkan hoax dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia. Dengan membaca, kita akan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa untuk mengecek kebenaran setiap mendapatkan informasi baru. Jangan dengan mudahnya menyebarluaskan informasi tersebut agar kita terhindar dari berbagai berita hoaks.